Saat Teduh Antioquia hari ini, Tuhan menjanjikan kebaikan bagi Anda. Bacaan hari ini diambil dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perjanjian apapun akan berhasil kalau persyaratan yang telah ditentukan dipenuhi. Sebaliknya, perjanjian akan batal atau tidak berhasil kalau ketentuannya disepakati tidak dipenuhi. Di dalam setiap perjanjian pasti ada pengharapan. Semua orang pasti berusaha untuk mencapai harapan tersebut. Demikian juga keselamatan yang kita peroleh. Semua itu dalam pengharapan. Kita harus menantikannya dengan sabar dan tekun atas janji Allah dalam keselamatan tersebut. Kita harus tahu bahwa Allah akan melakukan semua yang telah dijanjikannya bagi kita, seperti yang kita baca dalam ayat renungan hari ini. Kita tahu bahwa hidup ini penuh dengan keluhan dan penderitaan, walaupun kita tidak menghendakinya terjadi. Akan tetapi kita bersyukur karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya Allah hadir saat kita berada dalam keadaan yang penuh dengan pergumulan ini. Karena itu, keadaan tersebut terjadi bukan karena kebetulan, tetapi atas seizin Tuhan dengan tujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Namun perlu dipahami bahwa tujuan ini akan terjadi jikalau ada kerjasama yang baik antara kita dengan Allah. Allah mau membentuk kita melalui situasi tersebut untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita harus menyambutnya dengan penuh ucapan syukur karena ini merupakan janji khusus Allah bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi tidak semua orang memperoleh janji ini. Karena itu dalam situasi apapun, semuanya mengandung janji yang dapat mendatangkan kebaikan. Bersama Kristus, kita dapat menjalani kehidupan Kristen dengan penuh semangat. Meskipun di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan, karena itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Ingatlah khotbah Yesus di bukit yang mengatakan, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Jadi, apa yang harus kita perbuat ketika mengalami kesusahan, kesulitan, bahkan penderitaan dalam mengikut Kristus? Bolehkah kita bersungut-sungut, memberontak, marah dan berbuat dosa? Ingatlah bahwa Allah memanggil kita untuk rencananya yang baik, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu, janganlah karena sikap dan tindakan yang salah menggagalkan rencana Allah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau membawa kami ke dalam rencana-Mu yang indah. Walaupun kami harus menerima berbagai proses pembentukan dalam hidup ini, kami tetap bersyukur karena semua itu untuk kebaikan kami. Kuatkan kami selalu untuk dapat dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekian Saat Teduh Antioquia hari ini. Tuhan Yesus memberkati.